wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penanganan obat-obat sitostatika. Apa saja yang harus dipersiapkan pada saat kita mau menyiapkan obat-obatan sitostatika? Yuk kita simak materi berikut ini. Yang pertama, yang harus kita perhatikan pada proses pencampuran, yang pertama adalah memakai APD sesuai dengan prosedur tetap. Artinya bahwa memakai alat pelindung diri berupa memakai masker, memakai penutup kepala, memakai alas kaki yang sesuai dengan prosedur tetap, kemudian memakai pakaian yang sesuai dengan protap. Kemudian sebelum melakukan proses pencampuran wajib mencuci tangan sesuai dengan prosedur tetap. Yang ketiga adalah menghidupkan biological safety cabinet 5 menit sebelum digunakan. Yang keempat, melakukan dekontaminasi dan desinfeksi biological safety cabinet sesuai dengan protap. Ini untuk menghindari terjadinya pencemaran mikroba. Menyiapkan meja biological safety cabinet dengan memberi alas sediaan sitostatika. Kemudian yang keenam adalah menyiapkan tempat buangan sampah khusus sediaan sitostatika. Ya, jadi harus dibuang di tempat khusus untuk bekas-bekas sediaan sitostatika tersebut agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Kemudian berikutnya adalah melakukan desinfeksi sarung tangan dengan menyemprot alkohol 70%. Ini juga adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Yang kedelapan adalah mengambil alat kesehatan dan bahan obat dari pas box. Nah, setelah itu meletakkan alat kesehatan dan bahan obat yang akan dilarutkan di atas meja biological safety cabinet. Yang ke-10 adalah melakukan pencampuran sediaan sitostatika secara aseptik. Ya, jadi semua pencampuran sitostatika itu dilakukan secara aseptik guna untuk menghindari terjadinya pencemaran mikroorganisme. Berikutnya adalah setelah melakukan proses pencampuran, setiap sediaan yang telah dibuat harus diberikan label yang sesuai pada setiap infus dan spoit yang sudah berisi sediaan sitostatika. Nah, label ini berupa nama pasien, kemudian nomor rekam medik, tanggal pencampuran, tanggal kadaluarsa, jenis kelamin, umur, nomor rawat inap. Kemudian membungkus dengan kantong hitam atau aluminium foil untuk obat-obat yang harus terlindung dari cahaya. Ini adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah kerusakan obat akibat dari cahaya. Kemudian membuang semua bekas pencampuran obat ke dalam wadah pembuangan khusus untuk mencegah terjadinya kontaminasi dengan lingkungan. Kemudian memasukkan infus untuk spoit yang telah berisi sediaan sitostatika ke dalam wadah untuk pengiriman. Ya, jadi dimasukkan ke dalam suatu wadah, nanti dikirim ke ruang rawat inap atau ke nurse station. Kemudian mengeluarkan wadah untuk pengiriman yang telah berisi sediaan jadi melalui pas box dan menanggalkan APD sesuai dengan prosedur tetap. Bagaimana cara pemberian sediaan sitostatika? Nah, cara pemberian sediaan sitostatika itu sama dengan cara pemberian obat suntik kecuali intramuskular. Jadi, pemberian sediaan sitostatika tidak boleh dilakukan secara intramuskular. Nah, untuk video penanganan sitostatika nanti kalian bisa klik link di kolom deskripsi untuk melihat bagaimana video penanganan sitostatika. Oke, sekian atas perhatiannya. Terima kasih.